Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat pecinta durian mania seluruh Nusantara dan dimanapun sahabat-sahabatku berada. Welcome back to my channel Srianto Herpapam. Saat ini saya sedang berada di kebun durian keluarga, sahabat-sahabat, dan ini sudah menunggu proses masaknya. Tadi sudah saya cek-cek, ternyata belum ada. Mudah-mudahan 1 minggu ke depan sudah mulai kita menikmati legitnya buah durian. Sahabat-sahabatku, kalau kita bicara soal durian, sepertinya nggak ada habisnya. Dan pohon buah yang satu ini sangat terkenal dengan pohon yang bisa dikatakan pohon buah yang sangat menjengkelkan di antara pohon-pohon buah yang lainnya. Bagaimana tidak menjengkelkan ya sahabat-sahabat? Kita nanamnya begitu lama, bahkan sampai kita antri menunggu hingga puluhan tahun, 10 tahun, 12 tahun, dengan berbagai cara pemupukan, omongan, masukan kanan kiri kita implementasikan, akhirnya tidak berbuah juga. Betul tidak sahabat-sahabat? Ada yang pernah mengalami atau banyak sekali yang mengalami hal seperti yang saya alami? Pada kesempatan konten ini sahabat-sahabat, ini yang akan menjadi titik pembahasan, dan mudah-mudahan sedikit penjelasan saya ini sedikit menjadi pencerahan, dan nanti kurangnya kita sambung di konten yang berikutnya. Dan ini sahabat-sahabatku, dari sahabat-sahabat subscriber maupun sahabat-sahabat petani durian, saya telah merangkum beberapa pertanyaan yang selalu intent menunggu tutorial dari channel Srianto Herpapam. Dan satu pertanyaan yaitu, Mas Rian, bagaimana merangsang bunga durian yang tanam dari biji? Kemudian pertanyaan yang kedua, Mas Rian, umur berapa tahun pohon durian yang tanam dari biji kira-kira mau berbuah? Dan pertanyaan yang ketiga, metode apa yang terbaik untuk merangsang pohon durian yang tanam dari biji? Dan ini kayaknya pertanyaannya semuanya masih berurutan dengan tanaman yang pembibitannya dari biji ya sahabat-sahabat. Dan satu lagi pertanyaan yang keempat, yaitu, Mas Rian, apa saja syarat pohon durian bisa dirangsang bunganya? Yang ini saya tanam dari biji. Oke. Dan ini keempat-empat pertanyaannya sahabat-sahabat masih berkutat tanaman pohon durian yang ditanam dari biji semuanya. Oke, ini kita akan jawab sahabat-sahabat. Dan saya sudah merangkum beberapa jawaban yang saya siapkan untuk sahabatku supaya tidak kelewat dan bisa nanti runtut atau tidak terpecah-pecah. Ini sahabat-sahabat, saya sudah merangkum beberapa jawaban yang akan saya berikan pada sahabat-sahabat yang telah menanyakan pertanyaan tadi. Dengan berkembangnya teknologi yang saat ini semakin maju sahabat-sahabat, dan keinginan kita yang begitu besar untuk bisa segera menikmati kelezatan durian, ada dua faktor cara atau dua teknik untuk bisanya kita merangsang buah durian. Yang pertama
yaitu ini saya rangkum dengan teknik konvensional yang biasa dilakukan oleh leluhur-leluhur kita yang masa lalu sebelum adanya teknologi-teknologi yang sekarang berkembang semakin modern dan semakin pesat. Dan yang kedua yaitu dengan teknik yang sangat modern. Teknik konvensional ini kita bisa lakukan dengan beberapa tindakan agronomis yang kita modifikasi pada tanaman durian yang hendak kita buahkan. Kemudian cara-cara yang modern, tentunya sahabat-sahabat, dengan semakin canggihnya teknologi yang kita terima dari berbagai media massa untuk merangsang buah, banyak sekali caranya. Bisa kita menggunakan dengan pemupukan secara kimiawi maupun dengan cara yang organik. Dengan cara-cara yang modern, kita bisa menggunakan yang sudah tidak asing lagi, yaitu CPT, zat pengatur tumbuh, untuk mengatur ritme hormoni pada tanaman maupun pada tanah media pada pohon durian yang hendak kita buahkan. Dan syarat-syarat pohon durian yang bisa kita buahkan, sahabat-sahabat. Yang pertama yaitu tanaman harus tumbuh dalam kondisi sehat, percabangannya merata, daunnya berwarna hijau mengkilat, tidak sedang terkena hama ataupun penyakit. Dan juga tanaman itu harus sudah cukup umur dan minimal sudah pernah berbunga ataupun berbuah. Untuk tanaman pohon durian yang kita tanam dari biji, selain dari okulasi ataupun sambung, sahabat-sahabat, itu minimal kita bisa buahkan itu umur 10 tahun, bahkan bisa lebih. Dan apabila sahabat-sahabat tanamnya dari bibit okulasi ataupun sambung yang sahabat-sahabat sudah pernah membelinya di pembibitan yang setinggi semisal 1 meter atau 1,5 meter, dari awal tanam itu bisa kita rangsang buahnya. Ada yang umur 4 tahun, ada yang umur 4,5 tahun atau 5 tahun, sudah kita bisa proyeksi untuk kita rangsang bunganya, baik dengan cara yang konvensional maupun dengan cara yang modern, menggunakan pupuk-pupuk yang bertendensi kimia maupun pupuk-pupuk yang berskala organik. Dan yang berikutnya, syarat apa yang bisa kita untuk membuahkan, yaitu tanaman durian tersebut tidak sedang dalam masa pertumbuhan atau sedang mengalami turbus baru di pucuk-pucuk daunnya. Kalau tanaman itu sedang masa pertumbuhan atau turbus baru, ini tidak bisa kita untuk melakukan perangsangan, baik itu skala dengan konvensional maupun dengan cara yang modern menggunakan CPT atau pupuk-pupuk yang berkimiawi atau pupuk-pupuk yang berorganik. Di sini sahabat-sahabatku, saya mau membagikan teknik-teknik konvensional yang ini yang kami lakukan sejak turun-temurun dari nenek-nenek moyang saya, kakek maupun ayah saya. Di sini saya merangkum ada 5 cara teknik konvensional sederhana yang bisa merangsang pohon durian untuk berbuah. Yang pertama, sahabat-sahabat, teknik yang pernah kami implementasikan yaitu dengan cara pengeratan. Teknik ini cukup sederhana. Caranya yaitu kita mengerat kulit pohon atau pembuluh flomnya melingkari pohon sampai kelihatan pembuluh
silemnya atau kayu batangnya. Contohnya seperti ini sahabat-sahabat. Ini juga dirangsang dengan metode konvensional. Nanti kita akan terangkan satu persatu. Sistem pengeratan yaitu kita kerat melingkar. Cuman saya rekomendasikan tidak dikerat habis. Jadi kita bisa mengerat setengahnya atau setengahnya lebih. Asal jangan dikerat ke semuanya. Dengan tujuan pengeratan ini sahabat-sahabat, yaitu kita untuk memutus atau mengurangi transfer unsur N-nya yang bisa menimbulkan pertumbuhan. Jadi dengan adanya pengurangan atau penghentian unsur N ini yang biasanya akan tumbuh, akan terhenti, dan akan tersalurkan yang sifatnya unsur hara harmoni, yaitu untuk proses pembungaan. Yang nomor 2 yaitu teknik pruning dan pemangkasan. Teknik ini dilakukan dengan cara memotong pucuk utama yang paling atas, ujung pohon, dan pemangkasan cabang atau ranting-ranting yang tidak produktif, atau pemangkasan untuk penjarangan. Yang nomor 3 yaitu sahabat-sahabatku dengan teknik perlukaan pada batang pohon. Teknik ini dilakukan dengan cara melukai pembuluh flomnya atau kulit pohonnya dengan menggunakan benda-benda tajam. Teknik ini sahabat-sahabat bisa lakukan semisal yaitu mengerok kulit pohonnya atau kulit flomnya sampai terkelupas. Kemudian cara yang berikutnya, kita bisa mencacah seperti ini sahabat-sahabat. Ini bekas cacahan benda tajam semacam pisau, sabit sebelum masa pembuahan. Ini lihat sahabat-sahabat, ini yang kami lakukan. Satu diantaranya yaitu perlukaan pohon dengan cara mencacah ini. Sahabat-sahabat bisa perhatikan, ini bekas cacahan-cacahan ketika kami sedang melakukan proses perangsangan secara konvensional. Ini bekas cacahannya, dan ini memang kami lakukan setinggi kurang lebih 2 meter dari pangkal tanah, dan ini kami berikan melingkar. Sahabat-sahabat bisa perhatikan ini bekas-bekas cacahan untuk mengurangi kadar unsur Hen, sehingga kadar unsur Hen ini yang terpengaruhi atau berkurang sehingga memunculkan bunga. Dan untuk teknik yang keempat, yaitu sahabat-sahabat yang pernah saya lakukan, yaitu pengikatan pohon dengan kawat. Ini saya contohkan saja, saya bawa raffia. Ini kita umpamakan kawat ya sahabat-sahabat. Jadi kita berikan ikatan yang kuat, yang keras dengan kawat. Ini misalnya kawat. Jadi kita ikat sampai ini kuat, sampai membekas ikatan kuatnya. Dan ini tujuannya pun sama, yaitu untuk mengurangi atau mempersedikit proses transfer unsur N ke cabang pohon durian ini, supaya tidak terjadi proses besar-besaran, yaitu proses terubus baru. Setelah kita mengadakan pengurangan dengan teknik seperti ini, unsur N-nya berkurang, yang akan naik
adalah unsur harmoni, sehingga akan terjadi proses pembungaan. Yang cara yang kelima, sahabat-sahabatku, yang juga sering dan biasa saya lakukan, yaitu teknik pengeringan atau yang dikenal dengan water stressing. Atau teknik ini dilakukan dengan cara tidak memberikan air pada tanaman ini hingga mencapai titik layu. Kurun waktu antara 3-4 bulan itu tidak kita berikan pengairan sama sekali. Setelah tanaman dalam kondisi layu full, baru kita beri air tiba-tiba. Kita beri air dengan menggenangi perakaran, mulai dari pangkal batangnya hingga diameter tertentu dengan full. Ini yang dinamakan dengan teknik stressing. Begitu tanaman ini kita berikan air, yang terjadi akan ada penumpukan karbohidrat. Disinilah penumpukan karbohidrat ini akan disalurkan ke cabang-cabang yang berpotensi menghasilkan bunga. Teknik ini yang banyak dan umum layak dilakukan di tempat kami, terutama yang ada di pegunungan. Dan model stressing ini hanya bisa dilakukan di saat musim kemarau. Selanjutnya, sahabat-sahabatku, akan saya ajak melihat bagaimana hasil dari teknik stressing yang kami lakukan ini, yaitu stressing kombinasi pelukaan dengan batang pohonnya ini dan terkombinasi dengan stressing air. Ini yang pernah saya lakukan dan hasilnya bisa dilihat. Ini sahabat-sahabat, ini teknik kombinasi stressing, yaitu perlukaan pada kulit flomnya atau kulit pohonnya dan terkombinasi dengan teknik stressing air. Jadi di saat sebelum adanya musim pembungaan kemarin, ini tidak kami berikan pengairan penuh selama 3 bulan. Dan hasilnya ini. Dan inilah sahabat-sahabat hasil dari teknik stressing yang barusan kita bicarakan. Ini yang bagian buah cabang yang bawah. Ini sayang belum masak. Kemudian kita lihat yang atasnya, yang buah atasnya. Ini lebat banget juga. Itu sampai di atas sana sahabat-sahabat, full buahnya. Ini kisaran antara 80 sampai 100-an buah ini yang siap nanti kita panen. Berikutnya kita lihat pohon yang satunya. Di sini ada 2 pohon sahabat-sahabat yang saya lakukan dengan teknik stressing pelukaan batang dan stressing air. Ini masih kelihatan pelukaan batangnya untuk melukai flomnya, dan kita lihat buahnya yang super lebatnya. Kita zoom. Ini buahnya yang siap menunggu untuk kita jemput masaknya. Ini lebih banyak lagi sahabat-sahabat. Ini kalau 100-an ini perkiraan ada. Ini sangat lebat banget. Ini sudah kami tali. 1 minggu ke depan kita sudah siap menyongsong untuk masaknya.
Demikian tadi sahabat-sahabatku, untuk memperkaya proses bagaimana cara merangsang bunga ataupun buah, sudah saya sampaikan ada 5 faktor, dan hasilnya juga saya sudah perlihatkan ke sahabat-sahabat pemirsa. Dan ini menjadi kekayaan bagi kita, bagaimana cara untuk merangsang buah, baik itu secara konvensional. Kalau yang secara modern sudah banyak di tutorial saya dengan menggunakan pupuk organik. Dan ini sahabat-sahabat, kita akan berlanjut lagi nanti di konten tutorial saya yang lebih menarik. Bagi sahabat-sahabat yang mereview untuk konten saya selanjutnya, silakan masuk dan isi di kolom komentar. Nanti akan kita tindak lanjuti, seperti sahabat-sahabat kita yang lain yang sudah mereview dengan berbagai pertanyaan, dan ini sudah saya jawab. Mudah-mudahan walaupun tidak mendapatkan kepuasan maksimal, setidaknya ada hal yang mencerembet-cerembet dari hasil yang sahabat-sahabat tanyakan atas dengan jawaban saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia pertanian, semangat.